Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil wa qammil bil khair. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo semuanya, kawan-kawan. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam kebahagiaan dan kesehatan dimanapun kalian berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafidi dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 24 dengan NIM 2401 04010166. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS Matkul Ilmu Dakwah, yang dimana matkul ini diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Untuk mempermudah kita mengetahui apa saja yang akan dibahas di dalam video ini, saya sudah membuatkan mind mapping untuk kawan-kawan semua, dan saya juga agar mudah mengetahui apa saja yang dibahas di dalam video ini. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Pada pembahasan ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama ada landasan ontologis dakwah, kedua ada landasan epistemologis dakwah, dan yang terakhir ada landasan aksiologis dakwah. Landasan ontologis dakwah yaitu merujuk pada dasar keberadaan dan hakikat dakwah dari sudut pandang ontologi, yaitu cabang filsafat, membahas tentang hakikat sesuatu termasuk realitas dan keberadaan dalam konteks dakwah. Landasan ontologisnya berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu dakwah, mengapa dakwah diperlukan, dan apa tujuan serta keberadaannya. Objek kajian ilmu secara umum adalah sesuatu yang bersifat empiris mengenai alam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dari kajian hal-hal yang bersifat fisik, kemudian lahir ilmu eksakta dan kajian tentang hubungan manusia satu sama lain melahirkan ilmu sosial. Sementara untuk memahami apa itu dakwah, maka menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk beragama, yaitu manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan spiritual dan kewajiban untuk mengenal dan mengabdi kepada Tuhan. Dalam Islam, hal ini tercermin dari perintah untuk menyampaikan risalah agama pada umat manusia. Dan yang kedua, eksistensi khalifah di bumi, yaitu dakwah bertujuan untuk mengajak manusia kepada kebenaran yang bersumber dari wahyu Allah. Dalam konteks ontologi, dakwah dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan manusia dengan realitas tinggi, yaitu Allah sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya, landasan epistemologis dakwah. Landasan epistemologis dakwah merujuk pada dasar-dasar pengetahuan yang menjadi pijakan dari aktivitas dakwah. Dalam konteks ini, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber, struktur, dan validitas pengetahuan yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Menurut Jujun S. Ria Sumantri,
Epistemologi disebut juga dengan teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Sementara ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dengan perkataan lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan metode keilmuan. Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa ilmu sains merupakan bagian dari pengetahuan knowledge, yaitu pengetahuan ilmiah yang lazim disebut dengan ilmu. Landasan epistemologis dakwah yaitu pada wahyu atau Al-Quran dan hadis, yaitu pengetahuan dalam dakwah harus berlandaskan pada wahyu ilahi yaitu Al-Quran dan hadis. Dua sumber ini menjadi dasar utama dan autentik telah menyampaikan pesan Islam. Selanjutnya, indrawi atau empiris, yaitu dakwah juga bisa didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi sosial, budaya, dan kondisi psikologis audiens yang memungkinkan dai untuk menyesuaikan pesan dakwah dengan kebutuhan spesifik masyarakat. Landasan aksiologis dakwah berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan orientasi dakwah. Aksiologi dakwah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, sehingga landasan aksiologis dakwah mengacu pada tujuan moralitas dan nilai-nilai etis yang dipegang dalam aktivitas dakwah menurut istilah atau etimologis. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno aksios, yang memiliki arti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang berisi teori tentang nilai. What is the value? Nilai memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berguna, sesuatu yang memiliki kualitas dan sesuatu yang dicari dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Intinya, nilai merupakan sesuatu yang baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai-nilai seperti etika. Surya Sumantri menjelaskan bahwa aksiologis adalah suatu ilmu pendidikan yang bertujuan untuk menguji dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkannya dalam kepribadian seseorang. Amar ma'ruf nahi mungkar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yaitu dari prinsip dasar dalam Islam bahwa dakwah harus menunjukkan kebaikan dalam masyarakat dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kasih sayang dan kelembutan atau rahmah dalam dakwah penting untuk menyampaikan pesan dengan kasih sayang, baik kelembutan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang berlandaskan rahmat tidak boleh bersifat memaksa atau kasar, melainkan mengajak dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Selanjutnya, ke pembahasan relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu ada signifikan ilmu dakwah, ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman, ilmu dakwah dan sains sosial, ilmu dakwah dan metodologi sains. Relasi ilmu dakwah dengan relasi ilmu lain dengan ilmu dakwah. Signifikan ilmu dakwah. Ilmu dakwah memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam, membangun masyarakat yang berhati mulia, dan memberikan panduan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Beberapa signifikasi ilmu dakwah antara lain menyampaikan risalah Islam. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain.
baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Selanjutnya membina umat. Dakwah membantu membina umat agar memiliki pemahaman agama yang benar, mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh dan menjauhi perilaku yang bertentangan dengan syariat. Selanjutnya memperbaiki akhlak. Ilmu dakwah bertujuan memperbaiki moral individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan bermartabat. Selanjutnya media transformasi sosial. Dakwah berfungsi sebagai alat perubahan sosial dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup spiritual, intelektual, dan moral. Selanjutnya memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dakwah juga bertujuan mempererat tali persaudaraan sesama muslim sehingga tercipta solidaritas yang kuat dalam komunitas Islam. Selanjutnya ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu dakwah memerlukan dukungan dari berbagai ilmu yang membantu untuk meningkatkan aktivitasnya. Berikut beberapa ilmu bantu yang relevan. Ilmu Al-Quran dan Hadis. Sebagai sumber utama ajaran Islam, pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Hadis sangat diperlukan dalam dakwah. Selanjutnya, ilmu akidah. Dakwah bertujuan menguatkan keyakinan dan keimanan seseorang, sehingga pemahaman ilmu akidah sangat penting. Selanjutnya, ilmu fikih. Dakwah seringkali menyentuh aspek hukum Islam, syariat, sehingga penguasaan fikih membantu menjawab pertanyaan terkait ibadah dan muamalah. Selanjutnya ilmu tasawuf atau bisa kita sebut akhlak. Untuk mengajak masyarakat kepada akhlak yang mulia dan kebersihan hati, ilmu tasawuf diperlukan dalam dakwah. Selanjutnya ilmu komunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam menyampaikan pesan dakwah agar dapat diterima dengan efektif oleh masyarakat. Selanjutnya ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, bukan dari pemikiran manusia atau temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan, perilakunya dengan ilmu falak, dan kabulnya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang dibahas para sarjana terstruktur pada hakikat dakwah yang meliputi konsep hidayah, tugas risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Ilmu dakwah dan sains biologi. Ilmu dakwah dan sains biologi. Dalam konteks dakwah, sains biologi dapat digunakan untuk mendukung pesan-pesan keagamaan dengan menghubungkan ajaran Islam dengan fenomena alam dan ciptaan Tuhan. Pengetahuan tentang biologi bisa membantu seorang dai dalam menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem yang kompleks. Ilmu dakwah dan metodologi sains. Metodologi sains adalah disiplin ilmu yang membahas cara mengembangkan sains. Dalam hal ini ada dua disiplin metodologi yang dapat mengembangkan ilmu dakwah, yaitu ilmu penelitian dan ilmu logika. Keduanya merupakan ilmu perangkat pengembangan ilmu sains untuk memenuhi syarat sains yang objektif dan bermetode. Ilmu penelitian sangat berguna bagi ilmu logika. Ke pembahasan selanjutnya yaitu ada paradigma ilmu dakwah. Di sini membahas beberapa poin. Pertama, pengertian paradigma ilmu dakwah. Kedua, teori sistem dakwah. Ketiga, teori proses dakwah. Pengertian paradigma ilmu dakwah. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karyanya The Structure of Science Evolution pada tahun 1962. Pada karya itu, ia menawarkan cara yang bermanfaat bagi para sosiolog dalam mempelajari disiplin ilmu mereka menurutnya. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari suatu cabang ilmu.
Sedangkan pada hakikatnya ilmu dakwah adalah ilmu yang menyadarkan dan mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada fungsi dan tujuan hidup manusia menurut Islam. Maka ilmu dakwah adalah ilmu transformatif untuk mewujudkan ajaran yang bersifat fitri atau Islam menjadi tatanan khairul ummah atau mewujudkan iman menjadi amal soleh kolektif yang tumbuh dari kesadaran intelektual yang sepenuhnya berpihak pada kemanusiaan. Sistem umum paradigma ilmu dakwah terdiri dari 5 unsur, yakni dimensi-dimensi Islam secara sistemat sehingga antara satu unsur dan lainnya saling terhubung. 5/3 paradigma keilmuan dakwah yaitu paradigma faktor, paradigma sistem, paradigma developmentalisme, paradigma interpretif, dan paradigma partisipatoris. Semua ini merupakan pengkategorian terhadap apa yang menjadi sasaran kajian dan kecenderungan penelitian yang dilakukan oleh para ahlinya. Paradigma faktor. Faktor dakwah adalah dai atau komunikator atau subjek dakwah. Pesan, message keagamaan, metode, media, dan efek dakwah. Pesan keagamaan berbeda dengan pesan agama, yaitu terkait dengan relasi antara agama dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan bahkan kebangsaan. Sedangkan pesan agama merupakan pesan yang bercorak khusus agama sebagai ajaran ketuhanan, teologi, peribadahan, ritual, dan performance agama tersebut. Kedua, paradigma sistem dakwah. Paradigma sistem dakwah adalah ketertarikan antar subsistem dakwah yang membentuk jaringan integral dan sistemik, sehingga antara satu subsistem dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Ketiga, paradigma developmentalisme. Developmentalisme dakwah adalah upaya untuk menghasilkan inovasi yang memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ada dua ciri khas di dalam paradigma developmentalisme ini, yaitu model dan hasil atau produk. Jadi harus terkait dengan penemuan atau pengembangan model dan kemudian memiliki sejumlah pengaruh bagi perbaikan atau pengembangan masyarakat atau komunitas. Posisi peneliti adalah sebagai pengamat dan pelaku terhadap model yang sudah ada dan diperlukan pengembangannya, dan harus menjadi pelaku jika yang bersangkutan ingin merumuskan model yang dianggap tepat dalam dimensi sosio, kultural, komunitas, atau masyarakat sasarannya. Selanjutnya yang keempat ada paradigma interpretatif. Paradigma interpretatif adalah pemikiran mendasar dari para ahli bahwa yang menjadi sasaran dakwah adalah realitas dakwah yang memiliki makna. Disebut realitas sebab yang dikaji adalah sesuatu di balik tindakan. Makna diperoleh melalui memahami sesuatu di balik tindakan individu. Jadi yang digali adalah ide, gagasan, dan tindakan individu dalam kaitannya dengan pesan-pesan dakwah yang diterimanya atau yang dialaminya. Termasuk juga pesan dakwah yang disampaikan oleh dai kepada umat Islam. Dan yang kelima, paradigma partisipatori. Paradigma partisipatori adalah pemikiran mendasar dari para ahli tentang apa yang menjadi sasaran dakwah, yaitu perilaku partisipatif warga dalam kegiatan dakwah. Bedanya dengan developmentalisme adalah pada fokus keterlibatan sasaran dakwah di dalam proyek pemberdayaan masyarakat. Teori dakwah adalah konseptualisasi proses abstrak hilang dalam bentuk penyataan dan prosesi mengenalkan mengenalkan dakwah. Teori dakwah tidak lain berupa akumulasi dari hasil-hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya, meng- meneliti objek formal ilmu dakwah sebagai hasil dari penerapan metode Nazariyah Syumuliyah Quraniyah. Sukriyadi Sambas membagi teori dakwah
berdasarkan pengguna metode tersebut sebagai berikut. Teori citra, yaitu proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai dai. Kedua, teori pesan adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai pesan dakwah. Ketiga, teori efektivitas yaitu proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai metode dan media dakwah. Keempat, teori medan dakwah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai mad'u. Kelima, teori dakwah nafsiyah ialah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah nafsiyah, yaitu proses dakwah yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Keenam, teori dakwah fardiyah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah yang terjadi ketika dai dan mad'unya bersifat perorangan dan tatap muka langsung. Ketujuh, teori dakwah fi'ah yaitu proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah di mana dai-nya perorangan sedangkan mad'unya terdiri dari sekelompok kecil orang, 3 sampai 20 orang, yang berlangsung secara tatap muka dan bersifat dialogis. Kelima, teori dakwah huzbiyah adalah proposisi-proposisi sebagai hasil dari istinbat, iktibas, dan istiqra mengenai proses dakwah yang dai-nya perorangan sedangkan mad'unya terdiri dari sekelompok orang yang terorganisasi secara kuantitatif agar agak lebih banyak jumlah orangnya dibandingkan dengan mad'u dalam dakwah. Teori proses dakwah. Teori proses dakwah mencakup penyampaian pesan-pesan agama Islam dengan tujuan mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan secara sadar dan terencana, melibatkan metode yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Unsur-unsur penting dalam dakwah meliputi dai atau individu yang menyampaikan pesan. Kalau di ilmu komunikasi bisa disebut komunikator. Selanjutnya ada mat'u, sasaran dakwah. Mat'u dalam ilmu komunikasi bisa kita sebut dengan komunikan atau orang yang mendengarkan. Selanjutnya ada metode. Pendekatan yang digunakan seperti ceramah, diskusi, atau tulisan. Dakwah menekankan pentingnya proses dibandingkan hasil dengan fokus pada perubahan positif dalam diri mad'u. Ke pembahasan yang selanjutnya, macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Di sini saya akan membahas beberapa poin yaitu macam dakwah, model dakwah, pendekatan dakwah, media dakwah, metode dakwah. Macam dakwah. Secara garis besar, dakwah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dakwah ammah, dakwah yang ditunjukkan kepada masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, ceramah di masjid, khutbah Jumat, dan dakwah melalui media massa. Selanjutnya, dakwah khusus. Dakwah yang ditujukan kepada kelompok tertentu seperti anak-anak, remaja, orang tua, atau kelompok profesi tertentu. Contohnya pengajian untuk anak-anak, pelatihan kepemimpinan untuk remaja, dan dakwah di lingkungan kerja. Selanjutnya model dakwah. Model dakwah merupakan kerangka atau pola yang digunakan dalam menjalankan dakwah. Beberapa model dakwah yang umum digunakan antara lain model tarbiyah, model dakwah yang fokus pada pembinaan karakter dan akhlak individu. Selanjutnya model tablik, model dakwah yang menekankan pada penyebaran Islam secara luas dan cepat. Model jamaah, model dakwah yang dilakukan secara kolektif oleh sebuah organisasi atau komunitas. Selanjutnya model terjih, model dakwah yang mengedepankan kajian dan pembahasan ilmu agama secara mendalam.
Selanjutnya selanjutnya pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Beberapa pendekatan dakwah yang efektif antara lain pendekatan kultural, menyesuaikan pesan dakwah dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Selanjutnya pendekatan psikologis, memahami psikologi manusia untuk menyampaikan pesan yang lebih efektif. Selanjutnya pendekatan sosiologis, menganalisis kondisi sosial masyarakat untuk merancang program dakwah yang relevan. Selanjutnya media dakwah. Selanjutnya media dakwah. Media dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Seiring perkembangan zaman, media dakwah semakin beragam. Antara lain, media cetak yaitu buku, majalah, dan leaflet. Selanjutnya media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Selanjutnya media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Metode dakwah. Metode dakwah adalah teknik atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah. Beberapa dakwah yang umum digunakan antara lain dakwah bil lisan. Dakwah melalui lisan seperti ceramah, diskusi, dan dialog. Selanjutnya dakwah bil kolam, yaitu dakwah melalui tulisan seperti buku, artikel, dan puisi. Selanjutnya dakwah bil hal, yaitu dakwah melalui perbuatan, yaitu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat atau audiens. Selanjutnya dakwah bil isyarat, yaitu dakwah melalui simbol atau tanda seperti menggunakan pakaian yang sopan atau menggunakan hijab. Integrasi semua elemen untuk mencapai keberhasilan dalam dakwah. Semua elemen di atas harus diintegrasikan secara harmonis. Seorang dai harus memilih model, pendekatan, media, dan metode yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, seorang dai juga harus memiliki ilmu agama yang kuat, akhlak yang mulia, dan semangat juang yang tinggi. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan audiens kita itu. Apakah mereka memerlukan dakwah bil lisan atau bil kolam atau bil hal atau bil isyarah, tergantung audiensnya. Jadi kita harus menyesuaikannya. Selanjutnya, selanjutnya problematika dakwah masa kini. Di sini ada membahas beberapa pembahasan, yaitu selanjutnya problematika dakwah masa kini yang akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, sumber dakwah. Selanjutnya problematika dakwah masa kini yang akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama ada sumber daya dai, kedua ada mitra dakwah mad'u, yang terakhir ada materi dakwah maddah. Problematika dakwah masa kini, sumber daya dai. Sumber daya dai mencakup individu atau kelompok yang bertugas menyampaikan pesan dakwah. Kualitas dai sangat mempengaruhi keberhasilan dakwah. Adapun yang menjadi problematika dai adalah sebagai berikut. Kurangnya wawasan keilmuan bagi seorang dai dalam menunaikan tugas dakwahnya itu sangat diperlukan persiapan yang matang agar dalam penyampaian dakwah tersebut berhasil. Di antara persiapan-persiapan itu ialah seorang dai harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Selanjutnya kurangnya akhlak. Dalam ajaran Islam menyampaikan berita yang tidak benar merupakan perbuatan tercela. Menyampaikan informasi yang salah merupakan kejahatan yang tercela yang dapat menimbulkan penyesalan kesadaran bagi para pendengar. Oleh karena itu, sebagai seorang dai yang dalam melakukan tugas dakwah adalah menghindari perkataan yang mengandung unsur yang tidak benar. Mitrah dakwah, mitrah dakwah atau mitra dakwah atau mad'u adalah sasaran dari kegiatan dakwah. Memahami karakteristik mad'u sangat penting agar dakwah dapat diterima dan diinternalisasi dengan baik. Problematika dakwah yang dapat dihadapi oleh mitra dakwah di antaranya
biaya dakwah yang dibebankan kepada mitra dakwah melalui sumbangan atau iuran, keterbatasan dakwah dan mitra dakwah yang perlu diatasi dengan cara yang tepat dan akurat, tantangan dakwah yang dapat menguji ketangguhan para dai. Materi, materi dakwah atau maddah. Materi dakwah adalah isi atau substansi dari pesan yang disampaikan. Pemilihan materi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dakwah. Masalah dalam materi dakwah seorang dai adalah antara lain, materi dakwah tidak bersifat konsumtif. Materi dakwah yang disampaikan tidak dapat betul-betul dirasakan sebagai kebutuhan mad'u, sehingga masyarakat yang menjadi objek dakwah mad'u merasa bosan dengan nasihat atau ceramah-ceramah agama dalam kehidupannya. Selanjutnya, materi dakwah tidak bersifat up to date, maksudnya materi dakwah yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, yang kadang-kadang bersifat destruktif atau merusak sehingga materi dakwah tersebut tidak mampu memberikan landasan moral dan etika terhadap tingkah laku masyarakat. Materi dakwah tidak bersifat sensitif, maksudnya materi dakwah yang disajikan tidak dapat membangkitkan gairah dan semangat bagi matu untuk melaksanakannya. Misalnya, selalu menyampaikan materi tentang siksa neraka, tapi tidak menyampaikan pesan tentang atau materi tentang surga, tidak balance. Selanjutnya ada materi dakwah yang tidak mempunyai faktor yang lebih atau kurangnya bersifat penyegaran dari apa yang telah diketahui atau dimiliki oleh objeknya. Selanjutnya faktor hidayah dalam dakwah. Di sini membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, arti hidayah dan macam-macamnya. Kedua, hidayah dalam berbagai kasus konveksi agama. Dan ketiga, hidayah dan ikhtiar dakwah. Arti hidayah dan macam-macamnya. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Agar katanya ialah hadayah di hadian hudan hidayatan. Hidayatan. Kata hidayatan kalau wakaf berhenti dibaca hidayah. Seperti ucapan bahasa Indonesia, hidayah dalam bahasa berarti irsyad atau tuntunan. Sebagian ahli bahasa menambah arti tuntunan ini dengan adanya keinginan baik. Dengan demikian, hidayah diartikan sebagai tuntunan dan menunjukkan jalan yang disertai dengan keinginan baik. Hidayah secara bahasa juga berarti memberi petunjuk yang benar. Dalam kitab tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hidayah Allah adalah petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia agar manusia berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang penuh dengan kebenaran, bukan jalan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Hidayah al-ilham al-fitri. Hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir sehingga butuh dan bisa makan dan minum. Seorang bayi suka menangis di lapar atau dahaga, padahal tidak ada yang mengajarinya. Tanpa melalui proses pendidikan, bayi juga bisa tertawa tatkala bahagia. Hidayah ini diberikan oleh Allah tanpa usaha dan tanpa permintaan manusia. Hidayah al-hawas. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia dan hewan. Bedanya kalau kepada hewan diberikan secara sekaligus sempurna sejak dilahirkan induknya, sedangkan manusia bedanya kalau kepada hewan diberikan secara sekaligus secara sempurna sejak dilahirkan induknya. Sedangkan pada manusia hidayah al-hawas diberikan secara berangsur. Dengan hidayah ini manusia bisa membedakan rasa asin, pahit, manis, enak, lada, bau, harum, kasar, ataupun halus tanpa melalui proses pembelajaran. Pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk memfungsikan hidayah al-hawas secara optimal. Selanjutnya hidayah al-aqli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera. Kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda
Dengan kesimpulan yang diperoleh indera-indera tersebut, akal berperan melebihi peran panca indera. Akal lebih matang jauh setelah kematangan panca indera dan karenanya akal dinyatakan berada pada tingkatan yang ketiga. Selanjutnya hidayah al-adiyani. Ialah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum-hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang mempengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberi manusia hidayah ad-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan selanjutnya hidayah at-taufiqi. Di samping agama sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih ada hidayah Allah yang lain, yaitu hidayah taufik atau hidayah al-maunah. Hidayah kategori ini diposisikan pada tempat kelima atau yang terakhir dalam sederetan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hidayah dalam berbagai kasus konveksi agama. Pengertian konveksi agama menurut terminologi menurut Maclaren, konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari satu agama ke agama lain atau perubahan sikap dan perilaku keagamaan dalam satu agama, dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau sebaliknya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi pada semua kasus di atas dan sejarah telah mencatatnya. Contoh kasus konversi tersebut menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga bisa diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supernatural di luar dirinya. Hidayah, hidayah dan ikhtiar dakwah. Dakwah dengan berbagai komponennya merupakan ikhtiar manusia untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Setelah memahami ajaran Islam, diharapkan lebih lanjut individu dan masyarakat itu menjalankannya. Ikhtiar mengubah sikap dan perilaku manusia bukan permasalahan yang mudah. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan dengan melakukan terlebih dahulu analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur dakwah. Dengan analisis tersebut, diharapkan dakwah dapat dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Menurut kaidah umum, jika suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat, maka tujuan itu akan tercapai. Demikian juga dakwah. Akan tetapi perubahan spiritualitas manusia tidak selalu memiliki kelaziman demikian. Sebab dan faktor lain yang ikut berperan dalam proses perubahan tersebut. Di antaranya dan ini yang sangat penting dibutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk atau hidayah yang mengantarkan manusia memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan menjalankan ajaran Islam. Dan yang terakhir yaitu ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Di sini akan membahas beberapa poin. Ada persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, efek dakwah, dan yang terakhir evaluasi efek dakwah. Persuasi dakwah. Cara persuasif atau persuasi dakwah adalah usaha yang dilakukan dengan cara mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah persuasif memerlukan usaha mendasar pada segi-segi psikologis. Oleh karena itu, dakwah persuasif harus dilakukan oleh orang-orang memang memiliki pengetahuan dan keahlian. Tahap-tahap perubahan. Tahap-tahap perubahan. Akal, pikiran adalah penggerak utama tindakan, mempengaruhi perasaan dan perilaku. Sekitar 60% tindakan manusia berasal dari bawah sadar yang terbentuk dari keyakinan akal. Proses ini mendasari perilaku spontan tanpa pemikiran mendalam. Hati. Pemikiran berakar pada hati yang dipenuhi rasa senang dan positif.
Akal yang menyetujui pemikiran mengalir ke hati, mendorong realisasi tindakan melalui anggota tubuh. Hawa nafsu. Hawa nafsu mendorong manusia pada kesenangan dan menjauhi kebenaran. Perjuangan melawannya membawa seseorang menuju kebaikan, menguatkan iman, dan mendorong amal soleh. Islam menekankan pengendalian hawa nafsu sebagai langkah menuju perubahan. Efek dakwah. Efek dakwah. Efek kognitif berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini juga berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan atau informasi. Efek afektif akan timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci. Khalayak yang meliputi segala yang berhubungan dengan emosi, sikap, serta nilai. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Evaluasi efek dakwah. Setiap kegiatan dakwah pasti akan menghasilkan sebuah reaksi baik dari individu maupun kelompok yang menjadi sasaran pesan tersebut. Ketika seseorang pendakwah menyampaikan dakwah dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan media tertentu, respon atau efek dari dakwah tersebut akan muncul di antara mitra dakwah. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang radikal atau komprehensif, yaitu mempertimbangkan semua komponen sistem dakwah. Jika proses ini dilaksanakan dengan baik, maka akan terbentuk mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Baik, teman Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah baik disengaja atau maupun tidak disengaja. Kekurangan baik disengaja dan tidak disengaja juga. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita sama-sama belajar di sini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.